Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Dania Mumtazah dari SMA Negeri 6 Malang. Saya Imron Nusadi dari SDN Mergosono 2 Kota Malang. Dan saya Ihsan Fanani dari SDN Arjowi Mangun 2 Kota Malang. Salam guru penggerak. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dania. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Iya, ini sore-sore gini ya, senang bertemu dengan jenengan. Kita bisa silaturahim. Nah, nanti akan membicarakan terkait peningkatan coaching yang akan Bu Dania laksanakan. Tapi sebelum itu nanti kita dalam diskusi nanti kita akan mendiskusikan apa-apa yang nanti menjadi penilaian coaching yang sudah dilaksanakan. Dan perlu jenengan ketahui bahwa nanti jenengan harus memperhatikan yang pertama, proses coachingnya harus sesuai dengan alur kita. Kemudian harus pertanyaan yang berbobot, bermakna. Dan yang ketiga, bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Dania ajukan. Oke, siap Pak. Kemudian jangan lupa nanti ketika dalam melaksanakan coaching, jenengan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Ya, baik saya. Kira-kira nanti kompetensi mana yang ingin Bu Dania kembangkan? Kalau dari saya ingin mengembangkan kompetensi presence, kehadiran penuh, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Gitu ya. Mungkin kira-kira kalau boleh nanti biar fokus ya. Kira-kira kompetensi fokus apa yang paling jenengan butuh dikembangkan? Kalau dari saya ya Pak, yang lebih spesifik pengen saya kembangkan itu bagaimana saya bisa presence atau hadir penuh selama proses coaching tanpa ada distraksi dari luar. Jadi saya mampu terus menyimak selama proses coaching dan tidak ada gangguan dari luar gitu Pak. Itu ya. Berarti yang ingin jenengan kembangkan adalah proses presence kehadiran gitu ya, kehadiran penuh. Kalau menurut Anda kira-kira jenengan tingkat kemampuan Anda dalam hal ini mungkin sampai mana, sejauh mana? Kalau dari saya, terkadang saya itu masih mudah terdistraksi oleh gangguan dari luar. Makanya saya pengen meningkatkan kompetensi di kehadiran penuh itu gitu. Jadi ya saya anggap jika saya sudah mampu hadir penuh itu tanpa distraksi, itu berarti saya sudah menggunakan proses coaching. Kira-kira indikator apa nanti yang membuat penjenengan ingin ini yang dikembangkan? Apa presensi kehadiran penuh yang jenengan kembangkan? Indikatornya apa kira-kira? Ketika selama proses coaching saya mampu meminimalisir distraksi yang ada, sehingga saya mampu menyimak dengan fokus apa-apa yang disampaikan oleh coaching. Oke, baiklah. Mungkin nanti selama jenengan melakukan coaching, saya akan menilai dan selamat nanti menjalankan coaching. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam Bu. Ya, kalau boleh tahu ini apa ada yang mau disampaikan sama Pak Imron hari ini? Alhamdulillah ada Bu, ini kebetulan karena saking maraknya dan bullying Bu ya, di berita-berita pun kita juga seperti mendengarkan banyak terjadi bullying, entah itu di medsos atau di YouTube seperti itu Bu. Saya pengennya paling tidak dengan pertemuan ini ya, bisa menemukan solusi lah paling tidak untuk mengurangi bullying di sekolah saya seperti itu. Oh, jadi tentang bullying ya, bullying yang terjadi di sekolah. Iya, sehingga saya harapannya nanti sekolah saya bisa melaksanakan program sekolah ramah anak seperti itu. Oh iya, baiklah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Imron, gimana nih kondisinya sekarang yang ada di sekolahnya Pak Imron terkait kasus bullying itu sendiri?
sebenarnya ini mungkin kurang bagus untuk disampaikan, tapi akan saya sampaikan bahwa dalam 1 minggu itu selalu saja ada, terutama ketika hari Jumat, ketika anak-anak kurang lebih awal karena ada siapkan sholat Jumat dan dulu juga ada kegiatan kombel setelah sholat Jumat, jadi anak-anak dipulangkan lebih awal sekitar jam 10:30 lah. Nah dari situ biasanya sering muncul masalah bullying. Nah yang terakhir kemarin itu warga menyampaikan, Pak, ada siswanya yang sedang bertengkar di belakang sekolah seperti itu. Jadi warga di sana sangat peduli lah, paling tidak kepada kita untuk mengingatkan. Oke, berarti justru kejadian bullying itu yang saya tahu tadi terjadinya ketika anak-anak itu pulangnya lebih awal, gitu ya Pak? Lebih ya? awal dan di luar sekolah. Di luar sekolah sebenarnya, tapi kan karena atributnya yang mereka pakai masih seragam kita, jadi kita juga paling tidak kan bertanggung jawab. Oke, berarti posisinya anak-anak ini sebenarnya juga masih membawa alma mater sekolah. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, sebenarnya posisi sekolah dalam penanganan bullying itu sendiri sudah sejauh mana? Untuk saat ini sudah ada program tim kesiswaan, di tim itu juga ada tim lain yang menangani tentang tatib, jadi ada tatib sendiri, kemudian ada juga buku poin yang kita adopsi dari SMP Taman Siswa kemarin, karena kebetulan ada guru yang dari sana pindah ke sekolah kita saling sharing, akhirnya kita sepakat untuk buat poin seperti itu. Kemudian untuk tiap hari Jumat kita juga ada istighosah dan diselingi dengan ceramah untuk mengingatkan entah itu karakter atau apa di hari Jumat. Oh gitu, jadi sebenarnya dari sekolah sudah ada nih ya Pak ya? Iya, sebenarnya paginya itu yang jadi masalah kan paginya sudah diingatkan tapi siangnya sudah lupa itu. Oke, gitu ya. Jadi karena juga anak SD ya Pak ya, anak SD ya. Jadi pagi sudah ada nih penguatan, ternyata siangnya masih terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, kira-kira Pak, hambatannya apa dari tadi kan sudah dikatakan bahwa sudah ada nih penguatan di pagi hari, tapi ternyata masih terjadi lagi. Kira-kira ini apa? Di situ ada sesuatu kah? Kalau dari hasil kami refleksi karena analisa, artinya dari orang tua kurang begitu mendukung anak. Jadi kalau di rumah mereka lebih cenderung membiarkan anak dengan perilakunya. Mungkin karena orang tua ini kebanyakan dari pedagang, ada juga yang jadi TKI, jadi anak dititipkan ke neneknya di rumah, jadi kurang pengawasannya. Oke. Jadi nggak ada sinergi dari sekolah, tapi kontrol di rumahnya nggak ada, gitu ya. Oke, baiklah Pak. Nah, kasus bullying ini kan sebenarnya membuat kita sebagai guru itu khawatir. Kira-kira apakah ada rencana lanjutan lah dari sekolah yang untuk mengantisipasi ini? Strateginya apa sih? Iya. Kemarin yang terpikir setelah ada sosialisasi dari dinas, kita ingin ada program parenting mengundang orang tua, kemudian juga kita mengundang ahlinya, paling tidak di sini entah psikolog atau mungkin dari pihak universitas kan. Kita kan bisa kerjasama dengan misalnya dari mahasiswa psikologi atau dosen psikologi yang punya program yang di situ untuk kerjasama dengan sekolah. Saya pengennya bisa ada seperti itu rencananya sih. Salah satu rencana yang sudah diimbau oleh sekolah adalah kegiatan parenting. Ya. Kira-kira ini kegiatan parenting ini seberapa jauh bisa kenapa dipilih menjadi salah satu alternatif? Harapannya itu biar orang tua tahu kondisi siswa itu seperti apa di kelas, bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita mengajarkan mereka di sekolah itu, biar mereka tahu susahnya seperti ini gitu. Jadi mau dari situ harapannya
pikiran orang tua jadi terbuka, jadi ada sinergi antara sekolah dan orang tua, Pak. Tidak seperti itu. Untuk kegiatan parenting itu sendiri, apa yang dibutuhkan sekolah sebelum mengadakan kegiatan parenting itu? Yang jelas kita butuh materi, Bu, terutama dari tim psikologi atau dari mahasiswa atau dosen. Sebenarnya kemarin kita sudah mengajukan ke universitas itu, tapi belum, karena kesibukannya jadi belum terlaksana. Sudah sempat diajukan? Sudah sempat diajukan. Ya. Ada nggak siapa saja yang kira-kira bisa terlibat dalam strategi salah satu strategi anti bullying ini? Kalau yang terlibat harapannya semua, Bu, yang jelas dari guru, dari kepala sekolah, kemudian dari orang tua dan juga tokoh masyarakat. Kita paling tidak dengan kita tokoh masyarakat kita juga dipandang, jadi paling tidak kompleks lah istilahnya, tidak cuma kita sekolah saja. Iya, yang terlibat. Baik Pak Imron, saya yang pengen tahu ini kegiatan parenting ini kan bagus ya, maksudnya memang sekolah itu butuh untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua gitu, karena biar sinkron juga ini program sekolah seperti ini, anak-anak butuhnya apa, lalu di sekolah itu juga di rumah itu juga kontrolnya harus seperti apa, kan kayak gitu. Iya. Nah, apa yang bisa dilakukan dulu, persiapannya mungkin atau perencanaannya seperti apa untuk melakukan kegiatan parenting ini? Yang jelas kita membuat tim pelaksana. Nanti tentunya dari saya sendiri akan merekomendasikan teman-teman yang mungkin berkompeten dalam hal ini. Kemudian kita sharing-sharing dulu dengan kepala sekolah tentang kegiatan yang akan kita lakukan, berapa lama, jangka waktunya. Selain juga program tadi, kita juga sarpras, kita mendatangkan orang tua, tentunya kita juga butuh dukungan seperti itu. Kasus bullying sendiri di sekolahnya Pak Imran itu, kalau misalnya kita buat skala 1 sampai 10 ada di posisi mana? Kalau dari seringnya, Bu, dalam 1 minggu itu kan mesti ada, jadi bisa dibilang pada peringkat 7, 8 lagi seperti itu. Itu beragam, Bu, dari kelas bawah sampai kelas tinggi. Karena kita tahu lingkungan di daerah kita itu anaknya ya seperti itu. Selain karena orang tuanya tidak peduli, kemudian lingkungan dekat pasar, jadi karakter anak-anak terbentuk keras. Ya, jadi memang karena lingkungan juga, sebenarnya sekolah juga sudah memberikan ini treatment yang oke, tapi ternyata skalanya masih nomor 7. 7 dari 10. Berarti karena dianggap setiap hari pasti ada 1 Pak. Pasti ada 1. Masih ada 1. Parenting ini kan salah satu kegiatan yang masih direncanakan. Ada enggak strategi lain yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk sekolah itu bisa menekan angka bullying yang ada setiap harinya? Ya, rencananya sih dari yang jelas dari tadi yang ada program yang hari Jumat yang istighosah itu paling tidak ada ceramah-ceramah di situ, kemudian guru-guru paling tidak mengingatkan ketika masuk kelas, mengingatkan cara pandang seperti itu. Kemudian ketika upacara juga kita titipkan itu, karena ini juga mendekati penerimaan rapot. Saya rasa yang paling dekat juga mengundang entah psikolog, entah ahli nanti untuk berbicara sebelum penerimaan rapot. Beliaunya yang psikolog itu bisa menyampaikan pentingnya karakter, pentingnya untuk anti bullying. Oke, jadi lewat pembiasaan baik itu kita selipkan gitu ya Pak, ya, bahwa anti bullying gitu ya. Karena resiko faktornya dengan ada tindakan bullying itu apa gitu ya Pak ya. Karena kalau anak SD itu lebih ini ya Pak ya, untuk memberikan penguatan itu juga harus lebih sering dilakukan ya Pak. Beda dengan
remaja atau dewasa kan mungkin satu kali diberitahu sudah lebih mudah untuk diterima daripada Iya. kalau misalnya anak SD. Iya. Baik Pak, setelah apa yang akan Pak Imron lakukan terlebih dahulu setelah sesi coaching ini yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Yang paling dekat sekarang? Yang paling dekat ini Bu, deklarasi lah, deklarasi anti bullying di sekolah. Jadi, deklarasi anti bullying nanti kita rencananya mengundang tokoh masyarakat, mengundang Babinsa, dan kemudian nanti kita tanda tangan pernyataan bahwa sekolah kita itu mulai detik ini akan melaksanakan program anti bullying dan sekolah ramah anak. Nanti kita tanda tangan tokoh masyarakat tersebut, kita minta tanda tangan dari para wali murid yang mungkin diundang menjadi perwakilan, serta kita minta tanda tangan ke anak-anak. Jadi di situ bisa ada bukti nyata bahwa kita sudah melakukan seperti ini, kita sudah sepakat seperti ini, tolong untuk disepakati bersama dan dilaksanakan. Jadi yang solusi yang pertama kali bisa Iya. dilakukan melakukan Deklarasi. kesepakatan deklarasi, lalu juga membuat kesepakatan sekolah tentunya ya dengan anak-anak terkait sekolah anti bullying itu tadi untuk menuju sekolah ramah Ramah anak anak. gitu ya Pak ya. Baik Pak Imron. Nah, berarti dari perbincangan kita hari ini sore ini apa yang Pak Imron dapatkan dari Alhamdulillah saya dapatkan bahwa kita harus segera untuk melaksanakan deklarasi ramah anak ini untuk menekan tingkat bullying di sekolah. Kemudian kita segera menyusun program terutama yang terkait dengan psikolog sehingga orang tua itu terbuka. Kemudian lagi program parenting day. Oke. Keren sekali sih Pak Imron sebenarnya strateginya, karena memang bullying itu termasuk salah satu kalau di sekolah itu salah satu tindakan yang kita itu sebenarnya belum tahu ya akarnya itu di mana, karena pasti ada di sekolah manapun pasti ada yang namanya bullying. Terutama anak kecil, Iya. karena anak kecil ini menganggap itu lo main-main, padahal ujung-ujungnya ternyata bullying. Benar, padahal disebut bullying karena salah satunya merasa tersakiti gitu ya Pak ya. Jadi strategi yang diambil sudah cukup bagus. Semoga nanti dalam pelaksanaannya benar-benar bisa menekan angka bullying yang ada di sekolah, karena juga kebetulan di sekolah Pak Imron itu anaknya SD. Anak SD ini benar-benar kita harus membuat Ekstra. fondasi yang cukup kuat untuk anak-anak sehingga nanti mereka tumbuh menjadi murid yang berkarakter baik gitu ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah juga. Saya doakan strategi yang sudah disusun ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga kedepannya akan semakin membuat perubahan yang positif untuk anak-anak di Iya, sekolah. terima kasih. Ya, baik, kita akhiri dulu sesi hari ini ya Pak Imron ya. Terima kasih atas curahannya gitu. Terima kasih juga aku sudah mau mendengarkan. Ya, baik. Baik, mungkin itu dulu ya Pak Imron. Saya pamit pulang dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dania. Ya, waalaikumsalam Pak. Iya, Bu Dania tadi sudah melakukan coaching ya, yang bagaimana tadi Bu? Lancar? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Jadi proses coaching saya ke Pak Imron juga berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Pak Imron di awal. Pak Imron sendiri juga sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang disampaikan ke saya, Pak. Iya, alhamdulillah kalau sudah lancar ya. Pelaksanaan coaching tadi memang sudah saya amati juga. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bu Dania yang mungkin akan saya tanyakan ya. Mungkin pertama, apa yang Bu Dania dapatkan selama proses coaching terkait ketercapaian yang diinginkan oleh coaching tadi? Ya Pak, selama proses coaching tadi, alhamdulillah saya bisa presence ya Pak, hadir penuh dalam proses coaching. Tidak ada distraksi juga, sehingga saya bisa fokus menyimak setiap pernyataan dari coaching, dan saya catat berupa rangkuman dan kata kunci dari coaching, sehingga dari
catatan itu juga memudahkan saya untuk membuat pertanyaan kepada Pak Imron gitu. Jadi ternyata ketika kita fokus itu Pak, ketika saya berusaha fokus tanpa distraksi, akhirnya juga nyambung. Saya juga lebih mudah untuk membuat pertanyaan berbobot sesuai kompetensi yang saya harapkan tadi Pak. Oh gitu ya. Ya memang tadi yang seperti saya amati bahwa jenengan sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah sesuai alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan pertanyaan bermakna. Nah ini kedepannya mungkin kompetensi apa yang mungkin bisa jenengan kembangkan lagi? Ini Pak, jadi saya tadi memang juga merasa alur tirta juga sudah saya lakukan, tapi saya perlu membuat catatan khusus sehingga saya nggak terlewat gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi catatan saya hari ini Pak. Saya perlu untuk mencatat itu sesuatu hal yang perlu saya terus lakukan supaya saya tidak terganggu juga fokusnya. Jadi ketika ada sedikit hilang fokus, saya punya catatan sebagai bahan untuk bertanya lagi sama coach. Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi yang ketiga Pak, mendengarkan aktif gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach saya gitu. Karena terkadang itu Pak, ketika kita sedang mendengarkan orang lain berbicara itu kan kadang juga fokus kita mudah hilang selama kita mendengarkan cerita dari coach gitu. Nah itu yang ingin saya tingkatkan lagi tentang mendengarkan aktif itu Pak. Ya berarti jangan akan mencoba buat catatan kecil ya ketika nanti jaga-jaga mungkin ada yang terlewat atau lupa gitu ya. Betul, Pak. Luar biasa Pak Bu Dania ya. Mungkin untuk lebih baik laginya nanti kita akan bertemu lagi ketika mungkin coaching-coaching yang berikutnya. Kita juga akan bertemu lagi barangkali diperlukan ya gitu ya. Ya, baik Pak Ihsan. Siap. Oke, terima kasih Bu Dania. Tadi sudah saya amati sangat bagus sekali coaching jenengan dengan coaching, dan selamat, mudah-mudahan nanti ada terus perbaikan yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Ihsan atas waktunya juga untuk saya selama proses observasi hari ini. Gitu. Terima kasih. Ya, mungkin gitu dulu Bu Dania ya. Ya, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam.